Halo, kembali lagi bersama saya Rifki Azmi. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berasal dari Jawa Barat yang berjudul tentang Sangkuriang. Cerita Sangkuriang bermula ketika raja yang bernama Sungging Perbangkara sedang pergi berburu ke hutan. Di tengah pemburuannya, dia merasa ingin buang air kecil dan hendak ke semak-semak. Ketika dia sedang menunaikan hajatnya, air seni sang raja tertampung di dalam daun caring atau keladi hutan yang tanpa sengaja diminum oleh seekor babi. Babi tersebut adalah babi betina yang sedang bertapa menjadi manusia bernama Wayung. Seketika, Wayung pun hamil dibuatnya dan melahirkan bayi cantik yang diberi nama Dayang Sumbi. Kecantikan Dayang Sumbi semakin terlihat ketika beranjak dewasa, sehingga banyak dari kalangan raja ingin mempersuntingkannya. Bahkan ada yang rela berperang untuk merebutkan Dayang Sumbi. Karena Dayang Sumbi belum ingin menikah, akhirnya dia pun pergi mengasingkan diri dengan ditemani oleh anjingnya yang bernama Tumang. Suatu ketika, Dayang Sumbi tengah asyik menenun kain dan tanpa sengaja gulungan benang tersebut tiba-tiba terjatuh. Karena merasa malas mengambil gulungan tersebut, entah kenapa terlontar dari lisannya bahwa siapa saja yang dapat mengambilkan gulungan benang tersebut, jika dia perempuan, akan dijadikan saudara. Namun, jika jadi laki-laki, maka akan dijadikan suami. Siapapun yang belum mengambilkan benang itu, jika dia perempuan, aku akan jadikan saudara. Dan jika dia laki-laki, akan kujadikan suami, ujar Dayang Sumbi. Di luar dugaan, si anjing peliharaannya tersebut yang mengambilkan gulungannya yang terjatuh tersebut. Dan karena sudah berjanji, akhirnya Dayang Sumbi pun menikahi si Tumang. Tumang sebenarnya adalah titisan dewa yang menjelma menjadi anjing. Dari pernikahan itu lahir anak yang diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak laki-laki yang tangguh dan gemar berburu di dalam hutan. Setiap berburu, dia selalu ditemani oleh anjing kesayangan ibunya yang bernama Tumang. Dia juga tak mengetahui bahwa Tumang itu adalah bapaknya, karena memang sengaja dirahasiakan oleh ibunya, Dayang Sumbi. Pada suatu hari, ketika Sangkuriang hendak berburu bersama Tumang, disuruhnya Tumang untuk mengejar babi betina yang bernama Wayung, yang tak lain adalah ibunya Dayang Sumbi sendiri. Karena tidak menuruti perintah Sangkuriang, si Tumang pun dibunuh oleh Sangkuriang. Hati si Tumang diambil dan diberikan kepada ibunya untuk dimasak dan disantap. Mengetahui bahwa yang dimakannya itu adalah hati si Tumang, kemarahan Dayang Sumbi pun memuncak. Seketika itu,
kepala Sang Kuryang pun dipukul hingga terluka dan diusir dari tempat tinggalnya. Sang Kuryang pun merasa kecewa dengan perlakuan ibunya itu. Lalu dia pun pergi jauh dan mengembara setelah kejadian tersebut. Dayang Sumbi menyesali perbuatannya. Dia pun berdoa kepada dewa untuk meminta petunjuk dan berharap Sang Kuryang lekas pulang kembali. Waktu terus berlalu hingga Sang Kuryang tumbuh menjadi lelaki yang gagah dan tampan. Entah berapa lama dia berkelana hingga tanpa disadarinya. Sang Kuryang pun kembali ke hutan tempat asalnya. Di sana, Sang Kuryang terpesona dengan seorang putri yang ditemuinya di tengah hutan. Yang tak lain adalah ibunya sendiri, Dayang Sumbi. Rupanya, Dayang Sumbi memiliki kesaktian yang tinggi sehingga tampak awet muda seperti seorang gadis. Doa Dayang Sumbi terkabul, meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Dia masih terlihat cantik. Hingga suatu ketika, Sang Kuryang pun bertemu dengan Dayang Sumbi. Namun dia sudah tidak mengenali siapa itu Dayang Sumbi sebagai ibunya. Bahkan Sang Kuryang pun jatuh hati kepada Dayang Sumbi. Begitu pula dengan Dayang Sumbi yang tidak tahu bahwa lelaki gagah tersebut adalah Sang Kuryang, anaknya sendiri. Dan mereka pun menjalin kasih. Suatu hari, Dayang Sumbi tengah membelai kepala Sang Kuryang. Tanpa sengaja, dia menemukan bekas luka pukulan yang dilakukan pada saat pemukulan kepada Sang Kuryang pada beberapa tahun yang lalu. Mengetahui hal tersebut, Dayang Sumbi pun meyakini bahwa lelaki tersebut adalah anaknya sendiri, yaitu Sang Kuryang. Hingga hari keesokannya, Sang Kuryang pun melamar Dayang Sumbi. Hingga Dayang Sumbi pun bingung dan mencari cara agar pernikahan dengan anaknya sendiri itu tidak pernah terjadi. Akhirnya, Dayang Sumbi mengajukan beberapa persyaratan kepadanya, yakni Sang Kuryang harus mampu membuat danau dan perahu serta membendung sungai Citarum dalam waktu 1 malam. Sang Kuryang pun menyanggupi demi berjalannya pernikahan tersebut, karena ia telah berpengalaman dan telah berguru dan menjadi orang sakti mandaguna. Alhasil, Sang Kuryang ternyata mampu memenuhi persyaratan yang diberikan Dayang Sumbi kepadanya. Saat semua pekerjaan hampir selesai, Dayang Sumbi pun bingung dan meminta petunjuk kepada dewa. Sang dewa pun memerintahkan supaya Dayang Sumbi mengibaskan selendang yang dimilikinya, dan secara gaib matahari pun muncul di ufuk timur, tanda pagi telah datang. Sang Kuryang pun merasa gagal dan menjadi geram. Kemudian ia menendang perahu tersebut yang setengah jadi dengan sekuat tenaga dan terguling dalam keadaan terlungkup, hingga akhirnya muncul sebutan dan menjadi sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Terima kasih. Itu adalah sekilas dari dongeng saya. Semoga bermanfaat. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda semua, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.